Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini, Kamis 9 September 2021, kita kembali bersama-sama diajak mengikuti acara kuliah Alkitab malam atau Kalam. Tema yang bagus saat ini akan kita pergumulkan bersama-sama tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ayo, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita mau mengawali kalam ini dengan kita nyanyi bareng-bareng. Ada sebuah lagu dalam bahasa Jawa, judulnya Prokonco Podo Elingo. Ya, mari para sahabat ingatlah, gitu kira-kira terjemahannya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan suasana bergembira, baik dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia. Ya, ayo kita nyanyi bareng-bareng mengawali kalam saat ini ya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Lagu yang indah, lagu yang bersemangat. Ayo kita nyanyi penuh kegembiraan. Prokonco podo elingo, urip nang donya tan langgeng. Kaya kembang suket ing ora-ora, sedelo mekar endah, sedelo maneh alum, busana garing tanpa guna, kelengen jagate akeh bencana, pratondo wis cedhak rawuhe, padha mratobato Yesus margane, kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. Kita nyanyi lagu ini dalam bahasa Indonesia. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Sahabat, mari sadarlah, hidup di dunia tak kekal, seperti bunga rumput di tengah padang. Sebentar berbunga indah, sebentar lagi layu, akhirnya kering tanpa guna. Lihatlah dunia, banyak bencana, tanda sudah dekat dia datang. Bertobatlah sekarang, Yesuslah jalan kemuliaan sorga menjadi milikmu. Kelengen jagate akeh bencana, pratondo wis cedhak rawuhe, padha mratobato Yesus margane, kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memasuki persiapan untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami punya waktu untuk datang mendalami firman-Mu, mengenal kehendak
Tuhan yang kau beritakan melalui kuliah Alkitab malam sebentar lagi. Hamba-Mu bersama dengan para sahabat di berbagai kota dan di berbagai tempat. Kami datang membuka hati agar hati kami dipenuhi dengan sabda firman-Mu Tuhan. Kami siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan saat ini. Firman-Mu akan memberikan pengertian yang baru dan semangat yang baru. Kami siap diberkati dengan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang bagus akan kita renungkan bareng-bareng tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ya, Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya ingin mengawali kalam ini dengan percakapan yang menarik antara tahu dan tempe. Ya, percakapannya kayak apa? Ya, menarik sekali ketika tahu mengawali dengan menyapa, berkenalan dan mengatakan, "Kamu tempe ya?" Ya, bagaimana jawab tempe? Tempe katakan dengan menarik, "Kok kamu tahu?" Gitu ya. Nah, menarik. Bicara tentang keseimbangan antara tiga hal ini, ternyata memang perlu kita tahu bersama-sama ya. Dan biarlah seperti dua tahu ini mengatakan apa? Dua tahu ini berkata demikian, hanya kita berdua yang tahu gitu ya. Nah, ayo ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita sama-sama mau melihat pentingnya membahas bicara tentang keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Nah, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik. Kita ini seringkali mengalami masalah yang membingungkan. Salah satunya adalah ketika kita mesti memilih mana yang lebih penting antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Masalah ini terus diperdebatkan, masalah ini terus didiskusikan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tahukah kita selama ini ternyata ada pandangan ekstrim tentang percakapan perdebatan ini. Ketika orang mengatakan dengan penuh iman katanya, dia katakan yang paling penting adalah pelayanan, itu harus nomor satu ya. Keluarga dan pekerjaan itu nanti di belakang. Pokoknya kalau sudah pelayanan pasti Tuhan akan menjaga dan mencukupi keluargaku katanya. Ibu bapak, kita sering ketemu dengan orang yang memiliki pandangan ekstrim seperti ini ya. Mengatakan paling penting dalam hidup adalah melayani Tuhan. Tapi kita pun juga perlu berkenalan bahwa di luar sana kita juga bisa ketemu dengan pandangan ekstrem yang sebaliknya. Apa pandangan ekstrem yang sebaliknya? Mau mengatakan paling penting itu kerja dan keluarga itu nomor satu ya. Yang penting duitnya banyak dulu, keluargaku berkecukupan, kalau perlu berkelimpahan. Pelayanan itu nantilah kalau memang masih ada waktu gitu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana kita mesti mengambil sikap tentang dua pandangan ekstrim seperti ini. Bagaimana kita mesti memiliki pandangan yang benar sebagai gereja Tuhan untuk
benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya tidak ingin ibu bapak, saudara-saudari jatuh pada ekstrem yang pertama. Yang mengatakan pokoknya pelayanan. Nanti keluarga dan pekerjaan Tuhan yang akan bereskan. Bukan seperti itu. Atau sebaliknya, ketika kita bersikap seperti pada tulisan ini, pokoknya nomor 1 kerja dan keluarga. Duitnya banyak dulu, pelayanan itu nanti gampang katanya. Ibu bapak, saudaraku, di mana letak kesalahannya? Kesalahan yang pertama, mari kita perhatikan. Andai kata lingkaran warna hijau muda, itu adalah lingkaran tentang keluarga. Dan lingkaran warna biru adalah lingkaran tentang pelayanan. Dan lingkaran warna merah itu adalah lingkaran tentang pekerjaan. Harap kita catat baik-baik. Ada kesalahan yang selama ini dilakukan oleh orang banyak. Seolah-olah antara keluarga, pelayanan dan pekerjaan itu bisa dipisah-pisah. Ini jelas cara berpikir yang keliru. Kita mesti katakan sangat salah, keliru kalau aku memisahkan antara keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Masih adakah kesalahan yang kedua? Ada. Kesalahan yang kedua adalah ketika kita hanya mau memilih salah satu. Ibu bapak, saudaraku, sekali lagi saya perlu mengatakan kesalahan yang kedua adalah kalau kita hanya maunya itu milih salah satu. Apakah aku cuma mau milih pekerjaan? Atau apakah aku hanya mau milih tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau tentang pelayanan? Nah, ibu bapak, saudaraku terkasih, kita bukan diminta untuk memilih salah satu. Ya, jangan dipisah-pisah. Lalu dicariin alasan mana yang paling penting dulu. Ya, akhirnya pekerjaan, pelayanan dan keluarga itu harus dipilih. Tidak. Lalu kalau tidak dipilih apa yang harusnya terjadi? Ibu bapak, saudaraku, lihatlah. Antara pekerjaan, keluarga dan pelayanan, tiga-tiganya itu harus dilakukan, tapi perlu dikerjakan dalam keseimbangan yang baik. Ya. Supaya tidak berat sebelah. Ketiga-tiganya itu sesungguhnya harus dilakukan di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Namun sekali lagi saat kita mengerjakan ketiga-tiganya itu mesti kita lakukan dengan keseimbangan. Mengapa kok harus dilakukan? Pertanyaan yang sangat besar buat kita. Benarkah ketiga-tiganya itu harus dilakukan? Saat kalam ini saya mau menunjukkan kepada ibu bapak, saudara-saudari tentang bagaimana kita perlu menghayati teologia anugerah. Ibu bapak, saudaraku, membahas teologi anugerah berarti kita mengimani bahwa Tuhan itu memberi kasih karunia di dalam hidup kita. Bahkan masing-masing kita mau mengatakan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi aku dan seisi keluargaku. Tuhan memberikan anugerah kasih karunia bagi kehidupanku bersama seisi keluargaku. Atas dasar ayat firman Tuhan mana kita mendasarkan tentang teologi anugerah kita? Ayo,
Saya ajak kita membaca Alkitab bersama-sama dari surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Demikian. Kita baca bersama-sama ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya, hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia karena kita mendapat anugerah Tuhan untuk menebus semua dosa dan cara hidup kita ini dengan darah Kristus yang mahal. Bukan dengan perak, bukan dengan emas. Jadi, ayo berdasarkan pemahaman seperti ini, kita boleh mengatakan dan mengamini adalah sebuah anugerah bagi hidupku kalau aku sampai hari ini masih memiliki pekerjaan. Tuhan yang memberikan pekerjaan bagiku. Sebuah anugerah yang akan aku syukuri sepenuh hati. Dan mari kita juga perlu mengatakan adalah anugerah bagi hidupku kalau aku memiliki keluarga. Aku tidak sendirian di dunia ini. Ada orang-orang di sekitarku yang ikut memikirkan hidupku, menopang aku, mengasihi aku. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan mari kita juga boleh mengimani dan mengatakan adalah anugerah Tuhan bagiku kalau aku boleh ikut melayani Tuhan, memiliki pelayanan di dalam gereja Tuhan, sebuah berkat yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, ketiganya ini sungguh harus kita syukuri dan perlu kita lakukan, tapi dengan mencari keseimbangan. Pekerjaan dan keluarga adalah anugerah Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan itu juga anugerah yang luar biasa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh mengimani pekerjaan keluarga itu anugerah Tuhan dan melayani adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak akan pilih salah satu, tapi kita akan melakukan ketiga-tiganya. Namun melakukannya dengan penuh keseimbangan. Kita perlu menyeimbangkan ketiganya. Nah, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau kita perlu belajar tentang bagaimana hidupku bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Aku memberi waktu hidupku untuk memikirkan pekerjaanku dengan penuh kesungguhan. Aku juga menyediakan waktu untuk keluargaku dengan penuh kesungguhan. Dan aku pun terlibat di dalam melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jangan dipilih salah satu ya. Tiga-tiganya adalah panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau begitu apa persoalannya? Persoalannya sekarang kita tahu. Persoalannya adalah membahas soal manajemen waktu. Soal mengatur waktu, mengelola waktu yang aku hidupi sampai hari ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Orang normal pada umumnya
membutuhkan waktu tidur itu 8 jam sehari. Ya. Jika lamanya waktu sehari itu 24 jam, maka kita berani mengatakan secara matematis bahwa waktu tidurku adalah sepertiga tiap harinya. Ya, sehari 24 jam, tidurnya 8 jam. Itu berarti sepertiganya. Bayangkan kalau ada di antara kita umurnya 75 tahun, berarti 25 tahun kita pakai waktu hanya untuk tidur, gitu ya. Kalau ada di antara kita itu umurnya 60 tahun, maka berarti kita sudah tidur 20 tahun, gitu ya. Kalau ada di antara kita umurnya 45 tahun, maka 15 tahun sudah kita tidur. Kalau ada di antara kita umurnya 30 tahun, maka 10 tahun itu aku pakai untuk tidur, gitu ya. Atau kalau ada di antara kita umurnya masih 9 tahun, ya berarti 3 tahun sudah kita pakai umur kita itu untuk tidur. Saya sering mendengar beberapa warga usia lanjut itu kadang dalam percakapan mengeluh, mengatakan, kenapa ya kalau sudah tua kok rasanya sulit tidur ya. Saya seringkali menghibur dan mengatakan sambil melakukan sebuah humor, bercanda kepada para lansia, saya katakan apa? Mak, engkong gak usah gelisah kalau sulit tidur. Kenapa? Iya, karena saatnya nanti akan datang. Kita akan tidur terus ya, tidur panjang ya. Jadi enggak apa-apa, jangan dipikir banget kalau hari tua kok rasanya sulit tidur gitu. Dibikin gembira saja. Ya, Mak Engkong yang terkasih, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Sekarang menarik sekali. Bagaimana ketika kita punya waktu untuk pekerjaan, waktu untuk keluarga dan waktu pelayanan itu ada. Maka yang perlu dilakukan hanya satu. Membahas soal mengelola waktu, manajemen waktu. Kita butuh hikmat dari Tuhan, bukan? Sungguh Tuhan ingin kita itu bisa bekerja sepenuh hati. Tuhan mau melayani juga sepenuh hati. Tuhan memikirkan tentang keluarga kita itu supaya kita juga sepenuh hati. Ya, jadi kita pun memahami bagaimana kita ini sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan. Melakukan ketiga hal ini dengan penuh kasih. Karena Tuhan sudah menebus hidupku, maka aku melakukannya tidak pakai hitung-hitungan. Karena Tuhan juga enggak pernah hitung-hitungan kepadaku. Maka saya mau mengatakan, di balik semuanya ini, yang paling penting ada dalam hidup kita adalah bagaimana aku membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hubungan pribadiku baik dengan Tuhan, saya membayangkan kita ini akan baik di tempat pekerjaan. Kita akan sungguh baik di tengah keluarga. Dan kita pun baik di dalam melayani Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan bukan pelayanan yang menyakiti hati orang-orang lain. Pelayanan yang aku lakukan justru pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Aku melakukannya demi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi aku. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, sekarang justru pertanyaannya, sebesar apa Ibu Bapak Saudara-saudari memiliki sebuah relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan.
Kalau ini kita pikirkan dengan penuh kesungguhan, maka saya yakin saat aku membangun kedekatan dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan padaku betapa aku dikaruniai Tuhan banyak berkat di tempat pekerjaanku. Betapa Tuhan memberkati aku di tengah keluargaku. Dan betapa Tuhan ingin semua bakat talenta yang aku punya, aku pergunakan untuk ikut melayani Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, kalau ini yang kita kerjakan, saya yakin kita punya komitmen. Kita sungguh-sungguh memiliki tanggung jawab yang akan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Kita melihat hidup ini bagiku adalah sebuah kesempatan. Kalau Tuhan hari ini masih beri aku sehat, aku masih bisa bekerja, aku masih ada di tengah keluargaku. Kenapa aku tidak menyediakan waktu yang terbaik ikut melayani Tuhan? Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita tahu Tuhan mau hidupku ini seperti timbangan, memikirkan dengan penuh keseimbangan antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Adakah semuanya itu kita ukur dengan ukuran kasih Tuhan yang sudah kita terima lebih dahulu? Ibu bapak, saudara yang terkasih, melalui kalam saat ini, kita sudah mendapatkan kunci untuk membuka hati kita. Aku diundang Tuhan untuk menggunakan keseimbangan waktu dalam hidupku. Antara bekerja, dengan keluarga, dengan pelayanan. Selagi aku masih sehat Tuhan, selagi aku masih memiliki umur panjang di dunia ini, janganlah aku mengecewakan hati-Mu Tuhan. Engkau sudah sangat baik kepadaku. Engkau terlalu baik untuk seisi keluargaku. Ini caraku membalas kasih-Mu Tuhan. Saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah buku yang menarik, yang ditulis dengan judul Finishing Well, ya. Atau bagaimana kita nanti dapat menyelesaikan sampai titik akhir itu dengan baik. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama David Wong. Ya. Siapakah David Wong ini? Ayo kita mengenal ini wajahnya. Hamba Tuhan yang satu ini bernama David Wong. Dikaruniai Tuhan pelayanan yang indah, keluarga yang indah, dan pasangan hidup yang indah. Luar biasa di dalam bukunya, apa yang ia mau tekankan, buku Finishing Well mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa dalam kehidupan hal yang paling penting itu bukan hanya saat kita memulai pertandingan. Hal yang terpenting ternyata juga perlu kita pikirkan tentang bagaimana kita bertanding. Namun itu belum cukup. Pada akhirnya yang akan diperhitungkan adalah bagaimana kita mengakhiri pertandingan kehidupan di dunia ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Hamba Tuhan yang bernama David Wong ini menulis kata-kata yang bagus. Tidaklah berat untuk memulai sesuatu. Yang berat adalah bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Ini adalah salah satu tantangan terbesar untuk para pemimpin.
Ada banyak pemimpin yang telah memulai sesuatu dengan baik. Namun sayang, hanya sejumlah kecil di antara mereka yang mampu menyelesaikannya dengan baik. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau pertanyaan seputar finishing well ditujukan buat saudara dan saya, apa yang terjadi ketika saatnya kita dipanggil pulang Tuhan? Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Pasti terjadinya mendadak dan tiba-tiba. Tapi pertanyaan saya, apakah kita boleh mengatakan, Tuhan, tidak sia-sia Engkau menghadirkan aku di dunia ini. Aku sedang berjuang membalas kebaikan-Mu Tuhan. Aku rindu melayani Tuhan di tengah pekerjaanku, di tengah keluargaku, bahkan di dalam pelayananku, baik di gereja maupun di luar gereja. Dan ternyata ketika saatnya Tuhan panggil pulang, aku bersyukur bahwa aku sudah menyelesaikan hidupku dengan baik. Aku sudah merampungkan tugas-tugas hidupku di dunia dengan penuh kesungguhan hati. Rindukah kita memiliki semangat seperti ini dalam hidup kita? Kalau kita katakan aku siap, aku mau sungguh-sungguh merasakan bagaimana tidak sia-sia hidup di dunia ini untuk aku bekerja, untuk aku berkeluarga, untuk aku melayani. Kita katakan, bagiku Yesus itulah yang termanis, dialah segala-galanya bagiku. Mari kita tanggapi dengan kita nyanyikan lagu ini. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita angkat tangan kita katakan, Yesus Engkau termanis buat hidupku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu, kita nyanyikan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa berkat buat kita semua. Saudaraku, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan pekerjaan di tengah masa pandemi ini.
sehingga kita masih terus dapat bertahan di tengah masa yang sulit dan berat ini. Bersyukurlah untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Berikan yang terbaik di tempat pekerjaanmu. Dengan penuh iman, engkau sedang diutus Tuhan bersaksi melalui pekerjaanmu. Saudaraku, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang baik. Doakan keluarga kita, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kepada seisi keluarga kita kesehatian, terus mengikut Tuhan dengan penuh cinta. Saudaraku, tahukah kita, gereja selalu membuka pintu untuk kita boleh ikut ambil bagian melayani Tuhan. Maukah engkau melayani Tuhan dengan waktu hidupmu, memberikan bakat talentamu? Saudaraku, biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Tuhan Yesus, engkau lihat doa anak-anak-mu. Kami mau mengiring engkau bersama seisi keluarga kami. Berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami. Kami siap mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mendoakan di tengah masa pandemi yang berat dan sulit. Kasih Tuhan terus memelihara hidup kami. Kasih Tuhan menaungi seisi keluarga kami. Kasih setia Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu, mencukupkan apa yang kami perlu. Hadirlah di setiap pergumulan doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan pimpin seisi keluarga kami, agar kami selalu bersehati, memiliki kepedulian, memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Kami mau menjadi berkat di tengah keluarga kami, melalui kasih cinta Tuhan yang kami bagikan. Kami mau menjadi berkat di tengah gereja-Mu Tuhan. Kami siap karena kami mengimani Engkau yang termanis buat jiwa kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Amin. Demikianlah kalam pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Satu persatu Tuhan berkati selalu dimanapun kita berada. Amin.